khatibin nas ala qadri uqulihim. Anda berbicara sama orang sekuat daya mampu akal mereka. Jadi orang dulu cara ngajarin nama anak, ngambil gelas pakai tangan kiri, tangan bagus. Dia ngerti, ini tangan bagus. Itu namanya dakwah. Dia nggak boleh. Anakku, Nabi dalam hadis yang sahih, puyeng dia diterangin, puyeng. Nerangin begitu-begitu, puyeng. Dalil-dalil. Orang awam bukan kelasnya dalil. Ini yang jadi ribut. Udah telan aja yang kiai itu sampein, amalin. Enggak bakal disesatin sama kiai. Enggak. Jangan dikit-dikit bid'ah, puyeng sama kita. Jadi pusing hidup. Jadi kita pahami dengan benar agar supaya kita ngerti kenapa ada kelas-kelas. Contoh nih, orang dulu cerdasnya, ada orang mau hajatan pakai jemur cabe di sapu lidi. Kalau di Karangtengah ada nggak? Hah? Ada. Masih? Ya Allah, masih juga ya. Ini bagaimana nih? Ini namanya dakwah sekadar kemampuan akal mereka. Inilah kenapa kiai ngajarin. Udah, ini bagaimana ini si hajatan? Biar panas, minta molonya. Maka kiai ente pasang lidi, taruh cabe. Kata yai, ama apa? Bawang, ama bawang. Kenapa yai ngajarnya begitu? Ini namanya kiai punya akal kecerdasan. Mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kiai ngasih, nih amalannya wirid baca ini, dia kagak ngerti bahasa Arab orang dulu, nggak ngerti, gitu. Aba'a susah, begitu. Yang dia baca babalu buta, itu susah, ngejaknya orang dulu. Jadi maka dikasih gampang, dain-dainin aja. Doanya begini aja, jemur. Maka dijemur tuh si cabe ditaruh di lidi. Itu namanya doa tawasul pakai simbol. Doa tawasul pakai simbol. Kalau pakai kata-kata ngomongnya begini. Kalau pakai bahasa Arab, kalau saya Arabin Anda kagak hafal, puyeng. Ini saya Indonesiakan nih. Doa kiainya itu, ya Allah yang maha mengijabah segala hajat hambanya, kami mohon kepadamu hari ini, mohon dikasih panas sepanas cabe. Sepanas cabe. Sebab cabe itu panas. Maka koyok yang paling panas, koyok. Jadi minta apa maksudnya? Minta panas. Salah nggak doa begitu? Kagak. Cuman kenapa kiai nggak ngajarin begitu? Pegel ngapalnya orang dulu. Udah ini aja. Orang dulu doa. Karena kita nggak ngerti. Syirik. Kagak ngerti. Nggak ngerti. Kaku. Maka disebutlah Wahabi. Wawasannya hanya bid'ah. Wahabi, wawasannya hanya bid'ah. Bid'ah mulu, bid'ah. Doa tawasul. Orang dulu begitu. Hah? Oh iya. Begitu. Namanya ngajak bicara orang sekuat akal mereka. Orang dulu ada Lio, tahu Lio? No Lio. Begitu. Bikin batu bata, Lio. Hah? Gitu. Hah? Iya, bakar batu bata. Buat bakarnya itu.
Itu di pinggirannya dikasih cabai merah. Mau bakarnya nih, pakai sapu lidi. Begitu. 4, iya 4. Itu siapa yang ngajarin? Ya yai. Kenapa ini doa kalau pakai bahasa Arab? Allahumma, ya, pegel ngapalnya. Ente belum kelasnya pegel ngapal begitu. Udah doanya pakai ini aja. Sehingga kalau pakai kata-kata ya Allah yang mengijabah hajat hambanya. Saya ini lagi bakar batu bata. Saya mohon ya Allah, batu bata saya ini biar mateng, biar merah semerah cabai. Karena cabai itu warnanya biar merah. Begitu. Kita mengaji syirik, syirik mulu, gitu. Sian, gitu. Enggak begitu, enggak. Nabi itu ajarin simbol. Ini istisqa, suruh dibalik, sorbannya dibalik. Boleh baca dalam hadisnya. Apa maknanya? Ya Allah, balikin dong keadaan peceklik, ini kemarau, enggak hujan-hujan, biar hujan, dibalik. Ada sandarannya, ada, semuanya ada. Kiai itu ngajarin orang sekadar kemampuan mereka. Orang dulu begitu. Jadi cara ngajarin orang biar gampang aja, gampang. Yang penting ketelen nama mereka. Orang dulu ketelen nama mereka. Apa tuh ancak tuh? Ya, ntar ngaji belum selesai nih. Ya sabar. Apa ngajinya udah aja ini? Hah? Udah saya tutup? Oh jangan. Ini belum kelar ranginnya ini. Jadi orang dulu itu hikmah. Hikmah karena mengikuti Rasul, menuntut ilmu, jadi cerdas. Mereka cerdas. Mau ngawinin, anak minta nikah, duit nggak ada. Duit nggak ada. Bagaimana? Belum ada, tapi pengen. Bagaimana biar nggak kesinggung? Maka dia ngomong, nggak boleh ngawinin setahun 2 kali, nggak boleh. Jadi nanti neng, kalau enggak mati empok lu duluan matinya. Kalau enggak lu duluan, empok lu duluan. Kalau setahun 2 kali. Kata anaknya, iya balah kalau begitu tahun depan aja. Enggak kesinggung anaknya, enggak kesinggung, dia nerima, tahun depan aja nikah. Begitu, karena bahasanya cantik yang masuk pada akalnya. Kalau si anak itu akalnya terbuka dikit, dia bakal jawab, emang juga begono bah, mati. Kalau nggak kakak saya dulu. Kalau nggak saya kakak dulu. Jarang bang, nikah setahun 2 kali mati bareng, jangan sampai jarang. Cuman kagak dia anaknya. Oh begitu mbak, yaudah nanti aja. Begitu. Tapi nggak ribut. Orang dulu cakep bahasa. Begitu. Cakep. Anaknya alisnya mau dikerok. Ini bahasa orang dulu yang berubah. Alisnya mau dikerok. Orang dulu nggak mau bilang haram, karena itu nggak ketelen sama anak. Kalau dikata haram, anaknya nelennya susah, bakal berbalik. Dalilnya mananya, hadisnya mana, lah kan dia kagak denger juga, puyeng. Jadi bagaimana cara menyampaikannya? Maka punya dalil sendiri. Kenapa alis nggak boleh dikeroknya? Nanti kelihatan setan. Itu bahasanya. Nanti
Nanti, nanti, ah, nanti kelihatan, bukan ngelihat. Ini bahasa orang dulu. Nanti kelihatan setan. Begitu. Dia pikir nanti dia bisa ngelihat, kan ngeri dia, ngeri. Boro hebat kalau bisa ngelihat, kan hebat. Begitu. Cuman berubah orang belakang. Jadi orang dulu tuh nanti kelihatan, siapanya yang kelihatan setan? Ya kitanya kayak setan. Cuman enggak ngomong lu kayak setan. Kalau begitu bakal kesinggung, ngelawan. Jangan. Pamali. Bahasanya enggak haram. Pamali. Emang apanya? Nanti kelihatan setan. Wah, ngeri juga, itu dia. Enggak jadi. Yang penting pesan agama nyampe. Orang dulu. Bahasanya. Cuma nama kita dirubah. Bisa ngelihat. Itu bahasa kita, itu nerjemah. Turunannya ini salah. Bukan itu bahasanya. Nanti kelihatan siapanya? Kitanya yang dikerok ini kayak setan. So di film-film setan tuh kagak pakai begitu. Dikata kita bisa ngelihat setan. Ini gara-gara salah bahasa. Jadi orang dulu tuh bagaimana pesan biar masuk. Pesan biar masuk. Jadi ajaran agamanya nyampe, cuman dalil yang bukan dalil sesungguhnya, yang mudah dicerna. Kita lagi nerangin, kalau orang belajar sifat fatona, berikan ajak bicara sama orang, ajak yang gampang-gampang. Jangan yang rumit-rumit, yang gampang aja. Begitu, yang gampang. Begitu. Jangan dibikin susah. Begitu. Supaya kita jangan sampai mikir. Puyeng. Mikirin. Puyeng. Jadi yang gampang cara mikirin. Jadi biar enak. Orang dulu bahasanya paling gampang. Paling gampang cara membahasakan. Ini nih biar mudah. Tapi pesan agamanya nyampe sampai rumah dikasih itu kelapa. Rumah kalau bangun rumah dikasih kelapa. Iya. Bendera. Iya. Sama pisang raja. Iya. Kelapa, ada kelapa. Oh, ada kelapa. Iya. Itu apa? Doa namanya. Doa. Ya Allah yang maha mengijabah doa hambanya, saya mohon kepadamu supaya penghuni rumah ini kayak kelapa. Di gunung hidup, di laut hidup, di zaman susah nih penghuninya hidup, di zaman seneng makmur hidup. Dan kayak kelapa apanya aja manfaat, saya mohon kepadamu. Kepala rumah tangganya manfaat, ibu rumah tangganya manfaat, anak-anaknya manfaat, seisi-isinya semuanya manfaat. Kayak manfaatnya kelapa. Salah nggak? Haram nggak? Kagak. Namanya doa pakai simpel, cerdas orang dulu. Karena kita nggak ngajar gitu. Ini beda. Nabi mulu begitu. Emang Nabi pakai kacamata begitu, pakai handphone Nabi begitu. Entar handphone beda lagi, pakai motor buyang gitu. Jadi agama itu luas enak, enggak kaku. Ajaran Nabi itu ada yang contoh, ada yang ucapan, sabda, ada yang pengakuan. Ini jangan sampai dibuang-buang. Biar kita jangan kaku. Jadi orang, jangan kaku. Jadi enak. Gitu. Sekarang nggak jadi ribut sebelum sholat. Tolong, yang bawa HP dimatikan HP-nya. Itu nggak ada di hadisnya ngomong begitu tuh.
Ya nggak bid'ah juga, enggak. Bagus. Nah seperti begitu tuh. Enggak apa-apa. Ini nambah-nambahin, enggak. Bagus. Islam itu enggak kaku-kaku amat. Enggak kaku-kaku amat. Susah. Jadi jangan dibikin susah banget, jangan. Ajak bicara orang dengan yang mudah, yang gampang. Jangan bebelit-belit, jangan dibikin susah. Itu orang dulu, maka berkah orang dulu. Amalan gampang, orang dulu, ya sebisa-bisanya mereka. Tapi yakinnya mantap, ya Allah, manjur juga. Gitu, cuma naik getek aja bisa nyampe Mekah. Karena amalan salah yakin. Ya kayu, ya kayumu, ya padahal ya hayu, ya qayyumu. Bacanya aja salah. Ya kayu, ya kayu, ya kayu, ya sampai gitu. Padahal ya hayu, ya qayyumu, dia baca ya kayu. Jadi juga begitu. Nyampe. Karena yakin. Orang dulu yakinnya mantap. Simbol doang jadi. Simbol. Lihat tuh orang rujakan, hanya rujakan, apa itu? Nuju bulan. Buahnya macem-macem nggak? Macem. Ada yang manis, ada yang asem, ada yang pedas. Emang apa? Itu namanya ngajarin. Ngajarin apa? Bayi. Karena ini bayi udah hidup 7 bulan. Udah hidup dari 6 bulan lahir bisa. 4 bulan aja udah hidup, udah waktunya lahir. Bayi, ini dunia yang ente bentar lagi mau brojol nih, kayak begini. Nanti lu hidup, ada yang rasanya hidup tuh asem, ada asin, ada manis, ada gurih. Hidup itu macam-macam. Ini ngasih tahu, enggak salah-salah amat. Jadi enggak dikit-dikit ini kejawen nih. Kejawen mulu. Begitu tuh. Orang ke Betawen ya, Betawi dia masalahnya. Jawen. Jadi enggak begitu-begitu amat, enggak. Intinya Islam tuh enggak kaku. Kenapa? Karena mengajak bicara orang sekadar kemampuan daya tangkap mereka. Jadi Islam itu enggak anti logika. Ajaran Islam itu logik. Ajaran Islam itu mudah dimengerti. Ajak bicara orang dengan kadar kemampuan mereka. Inilah Islam. Enak. Begitu. Enak. Karena mereka diajarkan dengan begitu dan mantap menggigit ajaran. Abdu alaiha bin nawajid. Yakin. Anaknya cegukan. Tahu cegukan? Cegukan. Bayinya ini bingung mau diapain. Karena bingung maka nggak ada lagi. Dia ambil itu ujung dari tikar tuh, diludahin, bismillahirrahmanirrahim, tempelin di jidatnya, sembuh. Kata dia, hebat juga ujung tikar. Bukan, bismillah yang kau baca ini ada sir. Bismillah, bukan itunya. Begitu. Cuman yakin Allah tuh mengijabah hambanya, sembuh. Ujung tikar doang. Ya Allah. Cerdas. Orang dulu tuh cerdas. Begitu. Itu begitu. Begitu. Maka maksud kami, orang yang yakin Rasul itu bersifat fatona, kita kudu belajar supaya kita menjadi umat yang cerdas. Nabi tidak pengen banyak umatnya doang tapi bodoh-bodoh, tapi kudu juga cerdas umatnya, yang cerdas. Maka kecerdasan ini caranya dengan menuntut ilmu yang manfaat.